Sobat Koridor, kembali lagi di acara podcast. Kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Indah Ardina. Beliau ini adalah seorang presenter, betul? Presenter TV. Ya. Aduh, seperti ini boleh disebut nggak ya Mbak? Ini apa? Mereknya TV-nya? Presenter TV. Presenter TV. Aduh, saya jadi grogi nih Mbak kebetulan karena ini judulnya jadi MC. Wawancarain MC. Harusnya malah asik ya. Asik. Kita kan jadi ngobrol berdua gitu. Oke. Nyebutnya apa? Sahabat Koridor. Sahabat Koridor. Hai, Halo. Sahabat Koridor. Oke. Iya, ngomong-ngomong soal MC nih Mbak, gimana sih caranya jadi MC? Kan teman-teman kali aja nih ada yang mungkin minder gitu, mungkin MC ini bakat dari sananya kali ya gitu. Kira-kira ini bisa dipelajarin nggak sih untuk misalnya saya sebagai orang yang minderan dan lain sebagainya gitu Mbak? Oke deh, baiklah. Aduh, tapi senang banget lo ada di sini ya. Terima kasih JTTC ngundangin Indah untuk gabung di sini. Jadi nggak ngerasa seusia sama dirimu, sama kalian juga gitu. Oke, baik. Sebetulnya gini, apa ya? Orang misalnya kayak Mbak Indah gitu ya, berawal dari seneng ngomong, berawal dari seneng melihat orang ngomong, itu seringkali pada saatnya kita menjadi, saya kayaknya bisa deh jadi seperti itu gitu, ya kan? Dari situ. Jadi ketertarikan itu justru membuat tantangan buat Mbak Indah. Aku ceritanya Mbak Indah aja ya, nggak cerita MC yang lain begitu. Tantangan bahwa saya bisa melakukan itu, jadi saya harus belajar supaya bisa seperti itu gitu. Nah, untuk itu ibaratnya ketika kita akan melakukan sesuatu, kita kan nggak boleh tuh berangkat dari sebuah ruang yang kosong ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Apa sih jadi MC harusnya ngapain? Jadi mesti paham acara dong gitu. Kita harus paham acara dong. Kita harus tahu apa maksudnya kita berada di tempat itu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita persiapkan diri kita sebaik mungkin, rasanya nggak ada lagi deh alasan untuk nggak pede, ya kan? Kecuali juga kita harus tahu gimana caranya kita bisa tampil dengan baik, dengan latihan, dengan menyiapkan busana kita atau wardrobe kita, dengan kita mengetahui siapa audiens kita. Nah, semua kalau persiapan kita atau materi kita itu kita sudah tahu, kita latihan, nggak pede tuh jauh-jauh gitu. Jadi sebenarnya bisa dipelajari ya? Sangat bisa dipelajari, sangat bisa dilatih. Kesini aja kalau mau latihan. Ke JTTC. Ke JTTC. Aduh, asik banget ini Mbak ya. Bisa lah kita kapan-kapan mungkin ngobrol bareng gitu ya Mbak. Oke, dengan senang hati. Semakin banyak orang yang ingin belajar, itu semakin banyak juga kita bisa mentransfer apa yang kita ketahui sama orang lain ya. Dan mudah-mudahan ketika yang kemudian menerima ilmu kita itu sukses, itu jadi investasi tersendiri secara nilai. Bahwa kita pernah menemani dia tumbuh dan sekarang dia sudah tumbuh besar menjadi orang yang sangat hebat. Ada kebanggaan tersendiri. Ya. Betul. Kalau MC ini kan biasanya identik dengan grogi-grogi gitu ya Mbak. Gimana sih caranya biar kita itu tuh nggak grogi di depan audiens gitu? Oke, baiklah. Kalau grogi ya, kalau Mbak Indah ya, grogi itu muncul ketika kita nggak tahu apa-apa tentang acara yang akan kita ampu. Nah, misalnya suatu ketika kita dihubungi oleh seorang event organizer lah, sebuah event organizer gitu. Saya dari event organizer ini, besok ada acara atau eventnya ini. Sementara saya belum tahu itu apa gitu. Oke, ya dengan senang hati bisa, kalau misalnya kita bisa waktunya, cari tahu itu event apa, cari tahu detail acaranya apa, berkomunikasilah dengan yang punya acara, kemudian cari tahu dengan literasi sebanyak-banyaknya. Sehari gini kan sekarang gampang banget ya cari materi gitu ya. Kita cari tahu, kalau perlu, kalau acara itu sudah selalu berlangsung, kita cari tahu yang dulu seperti apa. Sehingga kita bisa amati, tiru, lakukan, sempurnakan dan sebagainya. Iya, menarik sekali. Untuk persiapan kita sendiri di hari H itu kita harus seperti apa sih Mbak kalau misalnya kita menghadiri acara gitu? Busananya apakah kita harus punya banyak wardrobe gitu atau gimana ya Mbak? Oke, kalau idealnya sih iya, kita harus menyesuaikan acara apa yang kemudian kita ampu ya. Misalnya kalau kita lagi acaranya misalnya bertema dengan kebudayaan, kita ini mewakili siapa nih, yang ngasih acara ke kita siapa, misalnya dari sebuah dinas yang mengaku soal kebudayaan. Berarti kita representasi dari dinas tersebut. Pakaiannya sesuaikan dengan tema. Kita bisa tanya kan sama yang punya acara, besok temanya apa, saya harus dengan busana apa. Kalau dikatakan misalnya dengan batik aja nggak apa-apa, oke, kita dengan menggunakan batik karena batik representasi dari Indonesia gitu ya. Atau dengan busana gagrak ngayuk Jakarta, ya kita sesuaikan dengan apa yang harus kita
kita pakai. Gitu. Berarti kita juga harus aktif untuk bertanya gitu ya Mbak? Oh itu harus. Dengan seksi Wajib, acara wajib, gitu. ya. Jangan yang pasif gitu. Ternyata kita saltum. Iya, ternyata kita saltum. Malah Nunggu di kostum. briefing ternyata Iya. malah saltum. Oke. Ini pengalaman pribadi saya Mbak, mohon izin ya saya bertanya. Kan karena ini saya pribadi itu suka kadang agak belibet kalau misalnya MC gitu. Kadang tuh kalau misalnya pelatihan, si beliau ini lagi menyampaikan pelatihannya, narasumber gitu mungkin bisa dibilang, terus habis itu saya suka kayak memikirkan gimana ya nanti saya closingnya apa, kata-katanya harus gimana gitu, pas di detik saya ngomong malah belibet jadi kayak hilang semuanya gitu Mbak. Kira-kira ada tipsnya nggak sih Mbak? Ada dong. Kalau belibet itu kan kita kenal namanya tongue twister ya. Lidah kita itu berbelit-belit gitu, terbelit-belit. Itu harus latihan. Artikulasi, intonasi dan sebagainya itu harus latihan. Makanya kan kita suka tuh latihan tuh A, I, U, E, O. Orang yang nggak tahu tuh apain gitu latihan kayak gitu. Tapi itu sebetulnya kan penting buat kita. Kemudian ada beberapa kalimat tongue twister yang bisa kita latih gitu. Misalnya K, B, P, D dan sebagainya. Kata-kata itu bisa memungkinkan kita belibet dalam bicara. Nah, supaya sahabat koridor ini nggak belibet ya kita mesti latihan. Latihan vokal kita, latihan artikulasi kita, latihan intonasi kita, latihan bagaimana kita menampilkan smiling voice, bagaimana kita menampilkan voice yang powerful, kapan kita harus landai-landai, itu semuanya latihan. Makanya kalau Mbak Indah bilang, kalau kita pengen menjadi profesional, itu kecuali materi kita harus tahu, kita harus latihan, dan latihan. Oke, kalau untuk intonasinya sendiri itu seperti apa Mbak, standarnya gitu? Apakah kita harus menyesuaikan? Oh kalau formal tuh standarnya kita harus begini, kalau non formal begini gitu. Oke, baiklah. Kalau formal biasanya pakainya do re. Kalau semi formal itu do re mi. Kalau yang lain yang bebas mau do re mi fa sol la si do nggak apa-apa gitu. Ibaratnya kalau kita dalam suasana yang formal, nggak mungkin kan kita terlalu intonatif. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara bla bla bla. Mungkin selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara. Itu kan pasti beda. Misalnya kita launching sebuah kosmetik, pasti kita kan semi formal. Mungkin ada pejabat yang datang, tapi sebetulnya banyak orang yang diminta untuk datang untuk tahu produk itu apa. Jadi semi formal. Tapi kalau memang acaranya bebas-bebas aja, yuk kita akan sampaikan satu materi yang luar biasa. Kita akan tahu bagaimana caranya artis-artis ini mukanya bisa glowing banget begitu. Dan itu intonasi apa? Do re mi fa sol la si do kan? Oh iya betul. Berarti harus tetap menyesuaikan ya, Pak. Ini acaranya formal atau enggak kayak gitu. Tetap interaktif. Kuncinya interaktif. Rekan-rekan sekalian, asik banget nih ngobrol sama Mbak Indah nih. Kayaknya bisa lah kita kapan-kapan main ya. Oke, dengan senang hati. Main di luar karena asik banget. Demikianlah Sobat Koridor podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Mbak Indah ada testimoni atau apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan kita yang di luar sana. Mungkin ada yang mau pengen jadi MC juga seperti Mbak Indah. Baiklah, banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita lakukan selagi kita mau untuk belajar. Jadi kalau pengen belajar apapun itu, searching deh JTTC ini punya pelatihan apa saja. Karena sebuah training center itu memang dipersiapkan untuk supaya kita masuk dan kita keluar lebih baik daripada saat kita masuk. Ilmu itu berkembang dan kapan saja sebetulnya kalau kita punya effort untuk bisa meng-guide ilmu dengan sebaik mungkin, datanglah ke tempat yang tepat dan JTTC adalah tempat yang tepat untuk menimba banyak ilmu. Silakan berlatih di sini. Kalau mau public speaking, mau ngobrol sama MC, moderator dan sebagainya, boleh nanti ketemu sama Mbak Indah salah satunya. Thank you ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Indah sudah bergabung dengan Sobat Koridor pada kesempatan kali ini. Sukses selalu. Terima kasih, amin. Dirimu juga ya. Bye. Bye.